Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di sore hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua ya, buat rekan-rekan semua, semoga kalian diberi umur panjang, rezeki yang melimpah dan apa yang kalian harapkan semoga di tahun ini bisa jadi kenyataan. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada ya buat menemani sore kali ini teman-teman melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency. Yang kalau kita lihat bersama teman-teman, Bitcoin ini ada sedikit perlawanan lah ya seperti itu, dan bisa kalian lihat sendiri di mana dominasi keadaan market kali ini belum terlalu baik ya teman-teman ya. Belum terlalu baik kalau kalian lihat sendiri ya, Bitcoin berusaha untuk naik kembali, cuman ya tekanan seller masih kuat gitu teman-teman. Apalagi di sini ada berita yang mungkin ini akan berdampak sangat-sangat buruk juga bisa terjadi teman-teman ya. Semoga saja sih tidak ya, semoga saja tidak, dimana ini akan menyangkut tentang aset-aset mungkin Shiba juga kena teman-teman ya. Jadi kita lihat dulu gitu teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman dikutip dari The Crypto Basic bahwasanya ya perdagangan Bitcoin dan Shiba Inu dapat dihentikan di Binance US untuk jangka waktu tidak terbatas. Oke. Jadi di sini teman-teman yang perlu kalian ketahui bersama bahwasanya kemarin kan memang Changpeng Zhou dengan Binance ini digugat sama SEC ya teman-teman. Ingat ya, yang digugat itu Binance US yang berada di Amerika Serikat ya teman-teman. Maka dari itu seperti Cardano, Solana yang katanya ingin di delist juga teman-teman oleh Robinhood, ya kemungkinan besar yang ada di Binance juga bisa terjadi hal yang serupa. Oke, Binance US maksudnya. Nah, tapi yang perlu kita ingat teman-teman bahwasanya Bitcoin dan Shiba Inu ini akan dihentikan di sementara ya, sampai jangka waktu yang tidak ditentukan teman-teman. Nah, di sini tanda kutipnya yang akan menjadi permasalahan adalah panic selling teman-teman, panik penjualan, karena di sini informasi yang terbaru teman-teman, SEC ini meminta pengacara hukum gitu teman-teman, intinya yang berwenang di US sana teman-teman untuk membekukan ya operasionalnya sementara Binance US ya, intinya operasional semua ya, withdraw, deposit, trading dan sebagainya ya, ini untuk dibekukan terlebih dahulu ya, seperti itu teman-teman. Nah, ketika nanti sudah tertera mungkin akan dibekukan tanggal sekian, tanggal ini gitu, mulai ada announcement seperti itu, mungkin di situ akan terjadilah panik selling teman-teman ya. Mungkin ada orang-orang yang ngejual dan mereka menarik uang mereka dari platform tersebut ya, atau mereka memindahkan dari exchange Binance US ke platform pertukaran lain, bisa jadi teman-teman. Cuman tampak terburuknya nanti ketika ditarik dalam bentuk uang itu mungkin akan terjadi crash ya, akan terjadi imbas yang cukup mungkin cukup lumayan terasa gitu untuk market ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita lihat bersama ya, gerakan baru-baru ini dari SEC untuk membekukan aset Binance US dapat menyebabkan pertukaran menghentikan perdagangan Bitcoin, Shiba Inu dan aset lainnya tanpa batas waktu. Oke. Nah, jeleknya di sini teman-teman nggak ada batas waktu sampai kapan gitu ketika memang Binance US ini akan dibekukan gitu ya. Nah, jadi di sini mungkin kalau saya pribadi loh, kalau saya berada di Binance, ada di US sana teman-teman, mungkin saya juga akan terjadi panik selling gitu ya. Kenapa? Karena saya menaruh aset di Binance gitu semisal ya, dan Binance akan dibekukan, aset kita nggak bisa diapa-apain, nggak bisa ditarik, nggak bisa dijual, nggak bisa ini itu gitu ya. Lebih baik sebelum terjadi pembekuan saya keluar. Mungkin saya berpikir seperti itu ya, entah saya kirim ke exchange lain atau saya tarik dalam bentuk fiat gitu teman-teman ya. Maka dari itu ini kita cukup waspada juga. Kita lihat perkembangannya, akankah Binance US ini benar-benar dibekukan atau hanya untuk membuat ada perlawanan dari Changpeng Zhou agar nggak dibekukan. Kita lihat saja nanti perkembangannya. Cuman ini akan berdampak terjadinya panic selling teman-teman ya, dimana kalau kita lihat ya, Binance jika disetujui oleh pengadilan, mosi ini dapat menyebabkan penangguhan aktivitas perdagangan yang melibatkan Bitcoin, Shiba Inu dan aset lainnya. Nah, jadi mosi tersebut muncul setelah SEC mendakwa Binance CEO-nya Changpeng Zhou dengan pelanggaran undang-undang keamanan, termasuk tuduhan bahwa perubahan tersebut
salah mengartikan peraturan perdagangan di Binance US. Oke, jadi perintah penahanan sementara TRO dan mosi keputusan awal bertujuan untuk melarang Binance US mentransfer dana atau aset ke Binance. Nah, CC atau entitas afiliasi manapun SEC berpendapat bahwa transfer semacam itu akan menimbulkan ancaman kerusakan permanen bagi investor. Nah, jadi Binance US menanggapi ini, dari Binance US sendiri menanggapi bahwasanya Binance US menanggapi mosi tersebut di Twitter, menambahkan bahwa aset pelanggannya tetap aman dan platform terus beroperasi tanpa gangguan. Berarti pertukaran meyakinkan bahwa pengguna bahwa fungsi setoran dan penarikan tidak terpengaruh, klaim yang telah dibuktikan oleh beberapa pengguna. Oke ya. Jadi sampai saat ini teman-teman, sampai saat ini masih bisa Binance US untuk melakukan withdraw, untuk melakukan deposit ya, itu masih bisa teman-teman. Tapi ketika pengajuan gugatan SEC ini untuk meminta pembekuan Binance ini disetujui gitu ya, itu yang paling akan berdampak cukup ngeri gitu ya, cukup ngeri. Kenapa? Karena semisal kita naruh dana ya di bank dan bank itu dibekukan, otomatis kita nggak bisa narik, kita nggak bisa kita kebutuhan ini mau narik nggak bisa ya, intinya semuanya di stop. Nah, jadi untuk saat ini ya teman-teman, untuk saat ini sudah diklarifikasi langsung oleh Binance US bahwasanya semua transaksi sampai saat ini masih bisa ya, berarti tuntutan tersebut belum disahkan untuk pembekuan Binance US teman-teman ya. Nah, pertukaran mengungkapkan kekecewaan mengenai pengajuan SEC. Mengapa itu tidak perlu? Perusahaan percaya bahwa motif agensi mungkin berfokus untuk mendapatkan keuntungan strategis dalam litigasi daripada menjaga aset pelanggan. Yes ya, Binance US lebih lanjut menggarisbawahi bahwa regulator Amerika Serikat tidak menunjukkan kekhawatiran apapun terkait keamanan dana pelanggan selama komunikasi mereka dengan agensi selama bertahun-tahun. Ingatlah bahwa Gemini, bursa Amerika lainnya yang sebelumnya dituntut oleh SEC, membuat pernyataan serupa tentang pengawas pada bulan Januari. Binance US mengatakan terlibat dalam dialog ekstensif dan berkelanjutan dengan SEC dalam beberapa hari terakhir, mengambil langkah proaktif untuk mengatasi masalah. Namun mosi telah muncul meskipun ada upaya ini. Pertukaran mengatakan berencana untuk membela diri di pengadilan. Intinya Binance US dan Changpeng Zhou ini siap gitu untuk membela diri ya. Kalau nggak salah ada statement yang dikatakan oleh Changpeng Zhou bahwasanya kita juga harus bisa ini melawan SEC ya, agar apa? Nggak terjadi di bursa-bursa lainnya seperti yang dialami Binance US saat ini, teman-teman, seperti itu ya. Jadi di sini pun banyak dukungan sebenarnya untuk Changpeng Zhou sendiri dari pendiri Tron ya, mantan pendiri Tron itu. Terus dari Certic juga mendukung untuk Binance ya, untuk Changpeng Zhou, dari Lucy ya itu juga mendukung. Pokoknya banyak dukungan yang menunjukkan bahwasanya maju terus Changpeng Zhou, jangan takut ya. Intinya selama kita benar, kita berani untuk maju. Intinya seperti itu, oke? Jadi implikasi untuk Shiba Inu dan aset lainnya ya, gerakan TRO dan keputusan awal dapat memiliki implikasi yang signifikan bagi pengguna Binance US yang memperdagangkan Bitcoin, Shiba Inu dan aset lainnya. Jika dikabulkan, mosi tersebut dapat mengakibatkan penangguhan operasional perdagangan di platform tanpa batas waktu sehingga mencegah pengguna mengakses dana mereka ya, seperti contohnya kayak Hotbit ya. Kalau Hotbit memang dia mau tutup, teman-teman, contohnya kalau dibekukan seperti itu ya. Kita bisa buka aplikasinya Binance US gitu ya, cuman kita nggak bisa melakukan apa-apa ya, kita cuman bisa melihat aset kita aja, mau dijual nggak bisa, mau ditarik nggak bisa ya kan, seperti itu teman-teman ya. Maka dari itu jika gerakan TRO ini atau keputusan ini disetujui oleh Mahkamah Agung US sana teman-teman, maka ya terjadilah pembekuan. Cuman sampai saat ini belum ada statement disetujui atau endaknya gitu ya, jadi kita perlu wait and see dan waspada juga teman-teman ya. Antisipasilah ketika ini nanti benar-benar akan terjadi dan mungkin ada pengumuman dari Mahkamah Agung sana teman-teman ya, bahwasanya Binance akan dibekukan tanggal sekian. Mungkin sebelum tanggal tersebut akan terjadi damnya
kripto gitu teman-teman. Karena apa? Banyak sekali penarikan ya, banyak sekali penarikan pasti itu ya, daripada mereka nyimpen dana di platform yang dibekukan, mungkin mereka lebih cenderung tarik dulu lah ya, siapa tahu kita membutuhkan uang dalam jangka waktu tertentu ya, seperti itu. Nah, jadi kita perlu wait and see juga teman-teman, kita perlu pantau bersama perkembangannya ini nanti seperti apa. Cuman di sini ya, Cheng Peng Chou juga mengklarifikasi sebenarnya bahwa jika mosi dikabulkan itu hanya akan mempengaruhi Binance US. Nah, ini teman-teman ya, bukan Binance Global. Perlu kita garis bawahi. Jika pembekuan tersebut dikabulkan, maka itu hanya akan terjadi di Binance US. Cuman Binance US juga penggunanya banyak gitu teman-teman ya. Pengguna Binance US juga banyak, maka itu juga akan berdampak terhadap aset kripto gitu teman-teman. Bukan berarti Binance Global juga kena, enggak ya, cuman Binance US saja yang melayani warga Amerika Serikat. Dia meyakini bahwa aset pelanggan di platform Binance Global akan tetap aman terlepas dari hasil mosi tersebut. Nah, jadi ini nanti hanya akan terkena imbasnya yaitu Binance US ya. Seperti itu. Contohnya orang Binance US mau memindahkan aset mereka mungkin ke Binance Global gitu, bisa juga teman-teman, karena nggak ada keterkaitan dengan Amerika Serikat gitu ya, mereka mindahin ke situ, itu akan malah berdampak bagus, nggak akan ada efek dump terhadap kripto. Cuman ketika ada penarikan dalam jumlah uang yang cukup besar, itulah ya, mereka jual Bitcoin, mereka jual Ethereum, mungkin mereka jual Shiba dijadikan uang fiat lalu ditarik ke rekening pribadi, itulah yang akan menjadikan harga dump. Maka dari itu kita tunggu kelanjutannya seperti apa. Oke, jadi buat teman-teman semua pantau terus ketika ada sesuatu hal yang mungkin bisa mengakibatkan harga ini turun, nanti akan segera saya informasikan teman-teman, dan mungkin teman-teman nunggu harga bawah juga bisa gitu ya. Ini bisa menjadi momentum kita buat dapat harga murah ya, seperti itu. Oke, mungkin ini dulu, semoga membantu. Salam cuan.